بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Syukur kita atas nikmat yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selawat beri salam semoga tercurah kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah pagi ini kita akan melakukan kajian rutin kita setiap pagi Kamis, yaitu dengan tema menggapai kesucian hati, yang insyaallah akan dibawakan oleh Ustaz Robi Kadir. Alhamdulillah beliau sudah sampai bersama kita pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan beliau, ilmu yang disampaikan bisa menjadi mempermudah jalan kita untuk ke surga Allah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian kita persilakan kepada Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الحديث حديث محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwatal kiram, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Segala puji bagi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang hingga saat ini masih senantiasa memberikan kepada kita taufik dan hidayah dari sisinya, dan yang masih senantiasa mencurahkan untuk kita rahmat dan karunia-Nya yang tidak terhingga, dan yang telah mengizinkan kita kembali berjumpa di dalam majlis yang mulia ini dalam rangka mempelajari agama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan untuk Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala nabina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ala man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala.
Adapun tema pembahasan kita pada kajian ringkas kita di pagi hari ini adalah cara untuk menggapai kesucian jiwa. Dan pembahasan ini bukan berarti kita mengklaim kita adalah orang yang telah mencapai kesucian jiwa. Bukan berarti kita adalah orang yang mendakwa kita adalah orang yang telah memiliki kesucian jiwa. Namun di sini kita ingin berbagi ilmu tentang bagaimana konsep yang telah dijelaskan oleh Allah dan Rasul-Nya di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam terkait dengan cara untuk mencapai kesucian jiwa. Dan kita ambil referensi utama pembahasan ini dari sebuah risalah kecil yang dikarang oleh Syekh Profesor Dr. Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, yang berjudul Ashru Qawaid fi Tazkiyatin Nafs, 10 kaedah di dalam tazkiyatun nufus, ini pensucian jiwa. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, itu di dalam surat Asy-Syams, Allah bersumpah di awal surat ini dengan 10 sumpah. Allah Ta'ala berfirman, wasyamsi wa duhaha, demi matahari dan waktu duhanya, wal qamari idza talaha, demi bulan apabila mengikuti matahari itu, wan nahari idza jallaha, demi siang apabila dia telah tampak, wal laili idza yaghshaha, dan demi malam apabila dia telah menutupinya, was samai wa ma banaha, dan demi langit serta pembinaannya, wal ardi wa ma tuhaha, demi bumi beserta hamparannya, wa nafsi wa ma sawaha, demi jiwa dan penyempurnaannya, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, maka diilhamkan kepada jiwa itu jalan fujur, kedurhakaan, dan jalan ketakwaannya. Lalu Allah Ta'ala berfirman, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha, sungguh beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dan merugilah orang yang mengotori jiwa itu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, sumpah di dalam bahasa Arab ini diantara tujuannya adalah untuk menegaskan dan menguatkan sesuatu yang akan disampaikan setelah sumpah itu. Biasanya apabila kita ingin menegaskan sesuatu, menguatkan pernyataan kita, dimulai dengan sumpah, menunjukkan apa? Ini sesuatu yang serius, yang bukan main-main. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala ketika menyebutkan beruntungnya orang-orang yang mensucikan jiwa dan merugi orang-orang yang mengotorinya, Allah bersumpah bukan hanya 1 kali sumpah. Bahkan Allah bersumpah di sini dengan 7 kali sumpah. Demi matahari dan waktu duhanya, demi bulan apabila mengikuti matahari, demi siang apabila telah menampakkannya, demi malam apabila telah menutupinya, demi langit beserta pembinaannya, demi bumi beserta hamparannya, dan demi jiwa beserta penyempurnaannya. Maka Allah bersumpah di sini menunjukkan bahwa perkara
mensucikan jiwa adalah betul-betul perkara yang penting, yang layak setiap muslim untuk mengerahkan seluruh kemampuannya dan mencurahkan kesungguhannya untuk mencapai yang namanya kesucian jiwa. Dan konsep yang pertama yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala di sini, yang pertama sekali konsep ataupun kaidah untuk mencapai kesucian jiwa adalah mentauhidkan Allah. Dan beliau mengatakan, at-tauhid aslun ma tazku bihin nufus, bahwa tauhid merupakan pokok perkara yang dengannya menjadi sucilah jiwa manusia. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan makhluk ini, yakni jin dan manusia, dan tujuan teragung dari penciptaan tersebut adalah agar jin dan manusia itu mereka mewujudkan penghambaan diri kepada Allah, mewujudkan tauhid kepada Allah, sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'buduni, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk mengibadati aku. Dijelaskan oleh para mufassir, makna liya'buduni adalah liyuwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku. Dan ayat ini menjelaskan tujuan teragung dari penciptaan kita, dari penciptaan jin dan manusia, adalah dalam rangka mentauhidkan Allah. Dan sesuatu yang diciptakan namun tidak mewujudkan tujuan penciptaan tersebut, berarti ini sesuatu yang tidak ada gunanya. Misalnya, kita bawakan kepada sebuah contoh. Misalnya kendaraan. Tujuan kendaraan itu dibuat di pabrik untuk apa? Agar seseorang bisa mengendarainya. Lalu kalau ada sebuah kendaraan tetapi tidak berfungsi sebagai kendaraan, berarti apa? Dia tidak berfungsi sebagaimana tujuan dia dibuat. Atau misalnya, seseorang diangkat untuk menduduki sebuah jabatan yang fungsinya adalah begini dan begini. Kemudian apabila fungsi itu tidak terwujud, berarti tidak ada gunanya jabatan yang diduduki tersebut. Maka begitulah penciptaan jin dan manusia. Allah ciptakan mereka di permukaan bumi ini, dan Allah tundukkan bumi ini kepada mereka. Maka tujuannya adalah liyuwahiduni, agar mereka mentauhidkan aku, kata Allah. Maka dengan demikian, jin dan manusia yang tidak merealisasikan tauhid dalam kehidupannya, yang tidak merealisasikan ibadah di dalam kehidupannya, berarti apa? Berarti dia adalah makhluk yang telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya. Lalu apa gunanya ketika seseorang telah menyimpang dari tujuan yang sesungguhnya? Sebagaimana apa gunanya sebuah alat apabila tujuan yang sesungguhnya dari alat itu tidak lagi berfungsi? Maka begitulah manusia ataupun jin, makhluk yang mukallaf. Allah ciptakan mereka bukan semata-mata hanya untuk kehidupan dunia dan kesenangan dunia, tetapi tujuan yang sesungguhnya, tujuan tertinggi dan puncak dari seluruh tujuan mereka diciptakan adalah untuk mentauhidkan Allah, merealisasikan ubudiyah kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Karena itu, kesucian jiwa adalah dengan apa?
mewujudkan tujuan tersebut itu dengan mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ketika mendapati manusia itu telah meninggalkan tauhid, meskipun sebelumnya mereka adalah orang yang mentauhidkan Allah, seperti Nabi Adam alaihissalam mentauhidkan Allah, kemudian berkembanglah keturunan Nabi Adam alaihissalam sampai di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Maka seiring berlalunya zaman, maka seiring itu pula lahirlah orang-orang yang semakin menyimpang dari tauhid, semakin jauh dari mengibadati Allah, mentauhidkan Allah, ketika mereka telah diselimuti oleh kegelapan syirik yang dia lawan dari tauhid. Ketika semakin jauh dari sumber cahaya tauhid, berarti semakin jauh mereka dari cahaya dan semakin diliputi oleh kegelapan. Maka ketika itulah Allah utus para nabi dan rasul. Dan rasul yang pertama yang Allah utus adalah Nabi Nuh alaihissalam. Allah utus Nabi Nuh alaihissalam untuk membawa kembali mereka yang telah menjauh dari cahaya tauhid agar kembali kepada cahaya tauhid. Maka sebenarnya tujuan diutusnya para nabi dan rasul adalah untuk mensucikan jiwa manusia tersebut setelah terkotori oleh berbagai macam bentuk kesyirikan dan kemaksiatan. Allah utuslah para nabi dan rasul dalam rangka menyeru mereka kembali kepada agama Allah dan agar menjadi suci kembali jiwa mereka setelah dikotori oleh penyimpangan dan kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ya'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul. Untuk apa? Untuk menyeru kepada umat itu. Apa yang mereka serukan? An ya'budullaha wajtanibut taghut. Sembahlah Allah saja, jadi tauhidkanlah Allah dan jauhilah tagut. Ini seruan setiap nabi dan rasul yang Allah utus kepada setiap umat. Disebabkan perkara yang paling mengotori jiwa melebihi perkara apapun adalah kesyirikan kepada Allah. Bahkan syirik, kalau bisa kita umpamakan, dia adalah sebuah noda yang sangat pekat, melebihi noda-noda yang lain. Karena itulah syirik merupakan dosa yang terbesar, melebihi dosa-dosa yang lain, yang tidak akan mungkin bisa disucikan kecuali seseorang kembali kepada tauhid. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Quran tentang besarnya dosa syirik ini. Inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya syirik merupakan kezaliman yang amat besar. Maka dengan demikian Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, bisa kita pastikan setiap orang yang belum terbebas dari kesyirikan maka tidak akan pernah mencapai kesucian jiwa. Ingat ini baik-baik. Setiap orang yang belum terlepas dari kesyirikan tidak akan pernah selama-lamanya dia mencapai kesucian jiwa. Meskipun zohirnya dia umroh tiap tahun, meskipun zohirnya dia rajin solat, meskipun zohirnya dia adalah orang yang dermawan, rajin baca Quran dan sebagainya, tetapi ada kesyirikan di dalam jiwanya, maka tidak akan pernah menjadi suci dengan amalan-amalan yang disebutkan tadi. Karena kesyirikan meskipun dihiasi zohir dengan ketaatan, maka ketaatan yang zohir tersebut tidak akan diterima oleh Allah dan tidak akan berbekas kepada jiwa.
seseorang yang misalnya setiap tahun naik haji, atau mungkin sekali 3 bulan umrah, tetapi dia adalah orang yang memiliki keyakinan syirik. Dia bertawasul, meminta kepada penghuni-penghuni kubur. Dia meyakini jimat-jimat. Dia mendatangi dukun, meskipun dia adalah orang yang banyak ibadah, melaksanakan haji dan umrah, sedekah dan sebagainya. Maka ketahuilah, ibadah yang dia lakukan tersebut tidak akan pernah mengantarkan dia mencapai kesucian jiwa. Disebabkan apa? Yang paling pokok tidak dia peroleh, yakni tauhid, mentauhidkan Allah. Maka selagi ada noda syirik, jangan pernah seseorang berangan-angan bisa mencapai kesucian jiwa. Karena itulah yang pertama sekali konsep di dalam Islam, di dalam mencapai kesucian jiwa adalah hendaklah membuang seluruh bentuk kesyirikan dan kembali mentauhidkan Allah tabaraka wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa wailul lil musyrikin alladzina la yu'tuna az-zakah wa hum bil akhirati hum kafirun. Celakalah orang-orang musyrik, orang-orang yang mempersekutukan Allah. Alladzina la yu'tuna az-zakah. Kalau kita lihat sebagian terjemahan, ada yang mengartikan itu orang-orang yang tidak menunaikan zakat. Celaka orang-orang musyrik yang tidak menunaikan zakat. Namun sebagian mufassir dari kalangan salafus soleh mengartikan kata-kata la yu'tuna zakah adalah yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid. Karena kata-kata zakah, zakat itu berasal dari kata-kata zakat. Qad aflaha man tazakka. Beruntunglah orang-orang yang mensucikan jiwanya. Dan tidak diterjemahkan beruntunglah orang-orang yang menunaikan zakat. Tidak. Maka alladzina la yu'tuna zakah di sini orang-orang musyrik, orang-orang yang tidak mensucikan jiwanya dengan tauhid. Maka celaka bagi orang-orang musyrik yang tidak mensucikan jiwanya. Disebabkan selagi kesyirikan itu ada pada mereka, maka tetaplah mereka di dalam kekotoran jiwa yang tidak akan mungkin akan bersih kecuali mereka kembali kepada tauhid. Kemudian setelah tauhid, yang menjadi konsep dalam Islam untuk mencapai kesucian jiwa adalah dengan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini konsep yang kedua, dengan berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Maka doa dia memiliki kedudukan yang agung di dalam Islam. Bahkan Nabi SAW beliau bersabda, ad-du'a huwal ibadah. Doa itu adalah sebuah ibadah. Maka seorang yang berdoa kepada Allah adalah orang yang telah menggantungkan hatinya kepada Allah dan bersandar kepada Allah. Dan Allah di dalam genggamannya lah seluruh karunia, hidayah, ketakwaan, kesucian jiwa. Ini semuanya merupakan karunia yang dimiliki oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Maka dengan berdoa kepada Allah, seseorang bisa saja Allah mudahkan untuk mencapai kesucian jiwa tersebut. Karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau mengajarkan untuk kita sebuah doa. Di antara doa yang beliau ucapkan, Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha. Ya Allah, berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan kesuciannya. Berikanlah kepada jiwaku ketakwaannya dan kesuciannya. Ini di antara doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam.
Kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling bertakwa, orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling suci jiwanya, ternyata beliau tetap meminta kepada Allah agar diberikan kepada jiwanya kesucian dan ketakwaan tersebut. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, berikan kepada jiwaku kesuciannya dan ketakwaannya. Engkaulah zat yang bisa mensucikan jiwa itu. Engkaulah pelindung jiwa itu, dan yang bisa mensucikannya hanyalah engkau. Ini menunjukkan apa? Seorang insan, bagaimanapun dia berusaha untuk mencapai kesucian jiwa, namun dia tidak menyandarkan usahanya itu kepada Allah, dan tidak dia ikuti dengan merendahkan diri meminta pertolongan kepada Allah, maka biasanya dia akan jatuh kembali ke dalam kesalahan. Maka betapa banyak misalnya orang yang lupa pada poin ini. Dia menyangka semangat beribadah yang ada pada dirinya, semangat untuk mencapai kebaikan yang ada pada dirinya, dan dia takjub dengan kemampuan dirinya di dalam melakukan kebaikan, namun lupa menyandarkan dirinya kepada Allah dan berdoa kepada Allah bahwa semuanya itu adalah karunia Allah, maka bisa saja dia akan kembali kepada kemaksiatan ataupun kepada penyimpangan yang telah dia tinggalkan. Karena itu doa memiliki peran yang penting dalam perkara ini, di mana Nabi SAW telah mengajarkan kepada kita doa, dan beliau pun senantiasa berdoa, padahal beliau adalah orang yang paling suci jiwanya. Maka tentu saja kita sebagai umatnya adalah lebih layak lagi meminta kepada Allah agar Allah sucikan jiwa tersebut. Dan juga di antara doa yang masyhur dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikkan segala hati, tetapkanlah hatiku di atas agama. Ini merupakan doa yang sangat sering diucapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal beliau adalah seorang nabi, tetapi tetap meminta kepada Allah agar Allah mengokohkan keimanan beliau. Maka kita sebagai umatnya tentu lebih layak lagi untuk meminta kepada Allah agar dikokohkan keimanan kita. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada walakinallahu yuzakki man yasha. Seandainya bukanlah karena karunia Allah dan rahmatnya kepada kalian, ma yuzakki minkum min ahadin abada, tidak akan suci seorang pun dari kalian selama-lamanya. Artinya apa? Kalaulah bukan karena karunia dan rahmat Allah, tidak akan ada seorang pun yang bisa mencapai kesucian jiwa. Akan tetapi, walakinallaha yuzakki man yasha. Allah mensucikan siapa-siapa yang Dia kehendaki. Ini menunjukkan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, pemahaman yang sangat penting bahwa tidak akan mungkin bagi siapapun, hatta para nabi sekalipun, untuk mencapai kesucian jiwa kecuali karena fadlum minallah wa rahmatih, yakni karunia dari Allah dan rahmatnya. Maka ibadah yang kita lakukan hakikatnya adalah karunia dan rahmat Allah. Semangat kebaikan yang ada dalam jiwa kita hakikatnya adalah rahmat dan karunia dari Allah. Jauhnya kita dari keburukan dan terjauhkan hati kita dari keinginan untuk menyimpang dari syariat Allah, maka semuanya itu juga merupakan
rahmat dan karunia dari Allah tabaraka wa ta'ala. Ini merupakan prinsip penting yang hendaknya dipahami oleh setiap orang yang ingin menggapai kesucian jiwa. Karena kalau tidak, apa yang terjadi? Siapa yang menyangka dia mencapai kesucian jiwa karena semangatnya, kehebatan dirinya, maka dia akan terjatuh kepada sesuatu yang kotor. Apa itu? Ujub dan menyombongkan diri di hadapan makhluk. Karena dia menyangka dia telah mencapai kesucian jiwa disebabkan kehebatannya. Maka dia terjatuh ke dalam sesuatu yang lebih buruk lagi. yakni timbullah ta'jub, timbullah kesombongan di dalam dirinya, sehingga dia merasa bahwa dialah orang yang paling suci di hadapan seluruh makhluk, atau di antara teman-temannya dialah orang yang paling suci. Ini merupakan tipu daya iblis dan salah satu yang bisa mengotori jiwa seseorang. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian kaidah yang ketiga, Al-Qur'anul Karim manba'u tazkiyatin wa mu'inuha. Al-Qur'anul Karim adalah sumber kesucian jiwa dan merupakan sesuatu yang bisa menolong seseorang untuk mensucikan jiwa. Maka hendaklah setiap orang yang ingin menggapai kesucian jiwa, maka yang menjadi sahabatnya dan yang selalu bersamanya adalah Al-Qur'anul Karim. Sebagaimana Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, laqad manallahu 'alal mu'minin idh ba'atha fihim rasulan min anfusihim yatslu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Sungguh Allah telah memberikan karunia kepada orang-orang yang beriman. Apa karunia tersebut? yakni ketika Allah mengutus kepada mereka seorang rasul dari kalangan mereka sendiri. Lalu apa yang dilakukan oleh rasul itu? Yatslu alaihim ayatihi. Rasul itu membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Wa yuzakkihim. Dan dia pun mensucikan mereka. Itu ayat-ayat Allah yang dibacakan oleh rasul itu mensucikan mereka. Wa yu'allihumul kitaba wal hikmah. Dan rasul itu pun mengajarkan kepada mereka Alkitab dan Al-Hikmah. Ini menunjukkan ayat-ayat Allah di antara fungsinya, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat ini, adalah untuk mensucikan jiwa orang-orang yang beriman. Allah turunkan Al-Quran adalah sebagai ilmu, petunjuk, hidayah, nur yang dengannya menjadi sucilah jiwa seseorang. Maka senantiasa seseorang itu memperbanyak membaca Al-Quran, maka menjadi sucilah jiwanya. Dan senantiasa dia mentadaburinya, maka menjadi sucilah jiwanya. Dan membaca Al-Quran hendaklah tidak dilepaskan dari usaha mentadaburinya. Karena kalau hanya sekedar membaca tanpa memahami isinya, tanpa mempelajari tafsir dan kandungannya, maka ini sedikit faedahnya. Atau bisa saja ketika seseorang menyelisih isi Al-Quran tersebut, meskipun dia menghafalnya, maka tidak bermanfaat baginya Al-Quran tersebut. Nabi SAW ketika menyebutkan tentang firqah Khawarij, beliau mengatakan dan menjelaskan tentang sifat mereka. Yaqra'unal Qur'an la yujawizu hanajirahum. Mereka membaca Al-Quran tetapi tidak melewati tenggorokan mereka. Artinya apa? Khawarij, kelompok sesat yang pertama yang ada dalam Islam, rata-rata mereka adalah orang-orang yang hafal Al-Quran, yang membaca Al-Quran. Namun bagaimana Nabi bersabda tentang mereka? Al-khawariju kilabun nar. Khawarij adalah anjing-anjing neraka.
saking dahsyatnya penyimpangan mereka, meskipun mereka membaca Al-Quran, meskipun mereka menghafal Al-Quran. Disebabkan apa? La yujawizu hanajirahum. Al-Quran itu tidak melewati tenggorokan mereka. Mereka hanya membaca di lisan, tetapi Al-Quran tidak sampai ke dalam jiwanya. Mereka adalah orang yang paling jahil tentang Al-Quran. Sehingga mereka membaca ayat, mereka tafsirkan dengan apa? Dengan hawa nafsu mereka dan sesuai dengan kepentingan mereka. Ketika itulah mereka tersesat. Lalu bagaimana Al-Quran bisa menjadi sesuatu yang bisa mensucikan jiwa? Jadi apabila Al-Quran itu ditadaburi, dipelajari tafsirnya, sebagaimana pemahaman yang benar dari para sahabat, sebagaimana para salafus soleh memahami dan menafsirkannya, dan diamalkan, ketika itulah Al-Quran menjadi sesuatu yang bisa mensucikan jiwa. Karena itu dalam ayat yang kita sebutkan tadi, Allah Ta'ala berfirman menyebutkan Rasul yang diutus kepada orang-orang yang beriman, yatslu alaihim ayatihi. Mereka yatslu, mentilawahkan kepada mereka. Ini Rasul itu mentilawahkan kepada orang-orang yang beriman ayat-ayat Allah. Allah mempergunakan kata-kata yatslu, bukan yaqra'u. Yaqra'u artinya apa? Membaca juga. Yatslu artinya membaca juga. Maka di dalam bahasa Arab ada dua kata, kiroah dan tilawah. Maknanya sama-sama membaca. Namun terdapat perbedaan. Kalau kiroah adalah membaca dengan lisan. Kalau tilawah, membaca yang diikuti dengan mentadaburinya. Karena kata-kata tilawah itu berasal dari kata-kata tala. Wal qamari idza talaha. Demi bulan apabila mengikuti matahari. Maka tala berarti mengikuti. Tilawah adalah membaca yang diikuti dengan mentadaburi, memahami isi dan kandungannya. Ini yang bisa mensucikan jiwa. Ini yang bisa menambah keimanan. Sebagaimana Allah sebutkan sifat orang-orang yang beriman di dalam surat Al-Anfal, wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Lihat ayat ini. Wa idza tuliyat. Dan Allah tidak mengatakan wa iza quri'at. Kalau quri'at apa artinya? Sama. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah. Tetapi Allah pergunakan bukan quri'at, tetapi tuliyat. Apabila dibacakan kepada mereka, makna tuliyat, diajarkan kepada mereka isi dan kandungan Al-Quran. Zadathum imana. Bertambahlah keimanan. Karena itu ada istilah sebenarnya tidak pas, musabaqah tilawatil Quran. Sebenarnya ini tidak benar dan tidak pas istilah ini. Sebenarnya itu istilahnya musabaqah qiraatil Quran. Karena itu hanya qiraah, membaca dengan lisan, tidak mentadaburi, tidak mempelajari isi dan kandungannya. Namun tilawah adalah membaca dengan mempelajari isi dan kandungannya. Ini membaca diikuti dengan mentadaburinya. Maka dengan mentilawahkan Al-Quran, membaca sekaligus mempelajari isi dan kandungannya, maka seseorang akan mendapatkan hidayah. Dan hidayah itulah yang akan mengantarkan seseorang mencapai kesucian jiwa. Maka semakin seseorang mengikuti isi Al-Quran, maka semakin dia dekat kepada kesucian jiwa. Namun semakin seseorang jauh dari Al-Quran, semakin kotorlah jiwanya. Sebagaimana Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, "Famanittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Siapa yang mengikuti petunjukku, maka dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.
Allah menjamin di sini, siapa yang mengikuti petunjuknya, ini mengikuti Al-Quran, mengikuti kitabnya yang mulia, Allah jamin dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Dan tentu saja orang yang mencapai kesucian jiwa adalah orang yang telah terjauh dari kesesatan. Kan tidak mungkin dikatakan, oh si fulan itu aliran sesat itu, tapi walaupun dia aliran sesat, jiwanya suci kok. Tidak akan mungkin bisa dikatakan ungkapan seperti ini. Si fulan walaupun sesat, tapi jiwanya suci. Tidak ada istilah seperti itu. Setiap yang sesat pasti jiwanya kotor. Ada kalanya dikotori oleh kesyirikan, dikotori oleh penyimpangan, hawa nafsu dan sebagainya. Maka Allah menyebutkan di sini, ketika seseorang mengikuti petunjuknya, yakni Alkitabnya, Al-Quran yang agung, maka Allah jamin dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka. Artinya apa? Orang yang mengikuti kitabullah adalah orang yang akan mencapai kesucian jiwa sehingga jauh dari kesesatan. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam Al-Quran, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudan wa rahmatul lil mu'minin. Wahai manusia, sungguh telah datang kepada kalian mau'izatun min rabbikum, pelajaran dari Rabb kalian, wa shifa' lima fis sudur, dan obat bagi penyakit yang ada di dalam dada, wa hudan, petunjuk, wa rahmah, dan rahmat bagi orang yang beriman. Yang dimaksud adalah Al-Quran yang agung. Lihat, dalam ayat yang mulia ini Allah mensifati kitabnya dengan 4 sifat ini, bahwa dia adalah mau'izah, pelajaran yang bersumber dari Allah. Maka tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk diambil mau'izah, pelajaran darinya. Bukan hanya sekedar dilombakan, dihafal dengan teksnya saja tanpa mentadaburi isinya. Tidak. Tetapi untuk dijadikan mau'izah, diambil pelajaran darinya. Kemudian wasyifa'u lima fis sudur, ini dia. Obat penyembuh bagi penyakit yang ada di dalam dada. Penyakit syirik, penyakit mengikuti hawa nafsu, penyakit bid'ah dan sebagainya. Maka Al-Quran adalah obat bagi setiap penyakit yang ada di dalam dada. Wahudan, dan dia adalah petunjuk, dan rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman. Ternyata Al-Quran tidak menjadi rahmat, tidak menjadi petunjuk bagi setiap orang, karena disyaratkan orang yang bisa menjadikan Al-Quran pelajaran mau'izah dan menjadi obat Al-Quran tersebut, menjadi hidayah dan rahmat baginya, disyaratkan apa? Dia adalah orang-orang yang beriman. Karena Allah menyebutkan di sini wa rahmatul lil mu'minin, dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Berkata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, Al-Quran huwa syifa'ut tam min jami'il adawa'il qalbiyah wal badaniyah wa adawa'ud dunya wal akhirah. Al-Quran adalah penyembuh yang sempurna, obat yang sempurna dari seluruh penyakit jiwa dan badan, dan dari seluruh penyakit dunia dan akhirat. Maka Al-Quran adalah syifa'ut tam, penyembuh yang paling sempurna, obat yang paling mujarab. Maka kalau ada penyakit jiwa yang tidak tersembuhkan dengan Al-Quran, maka yakinlah tidak ada di kolong langit ini obatnya selain dari Al-Quran yang bisa menyembuhkan. Kalau Al-Quran tidak bisa menyembuhkannya, berarti tidak ada lagi obatnya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala berfirman, alladzina atainahumul kitaba yatslunahu haqqa tilawatihi ulaika yu'minuna bihi. Orang-orang yang kami berikan kepada mereka Alkitab, mereka mentilawahkannya, membacanya haqqa tilawatihi, sebenar-benar membaca itu dengan mentadaburi dan mempelajarinya. Merekalah orang-orang yang beriman.
Kemudian berkata seorang tabi'in, Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, innama nazzala al-Qur'an liyu'mala bihi fattakhadhan nasu qira'atuhu amalan. Sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan untuk apa? Untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Lalu jadilah manusia menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai pekerjaan. Yani kalau dia membaca Al-Quran, maka upahnya sekian. Sebagaimana di sebagian negeri berlaku. Ini si fulan meninggal orang tuanya, tolong bacakan Yasin misalnya, atau ayat Al-Quran yang lain selama 7 hari 7 malam. Kalau 1 hari sekian upahnya, sampai 7 malam sekian upahnya. Maka telah terjadi sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala, bahwa innama nazzala al-Quran liyu'mala bihi. Al-Quran diturunkan untuk apa? Untuk diamalkan. Fattakhadhan nasu qira'atahu amalan. Lalu ada manusia yang menjadikan bacaan Al-Quran itu sebagai pekerjaan, di mana dia mengambil upah dari apa? Dari Al-Quran yang dia baca di tempat-tempat kematian misalnya. Ini realita yang terjadi. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang keempat, konsep mensucikan jiwa adalah menjadikan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai uswatun hasanah di dalam kehidupan. Allah taala berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh telah ada bagi kalian, wahai orang-orang yang beriman, pada diri Rasulullah uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi orang yang mengharapkan perjumpaan dengan Allah dan hari akhir, dan yang mengingat Allah dengan ingatan yang banyak. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, hadhil ayatul karimah aslun kabirun fi ta'si bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi aqwalihi wa af'alihi wa ahwalihi. Ayat yang mulia ini merupakan prinsip yang besar di dalam meneladani Rasulullah SAW dalam setiap perkataan, perbuatan, dan dalam setiap ahwal, kondisi ataupun keadaan Rasulullah SAW. Artinya apa? Kalau betul seseorang ingin mencapai kesucian jiwa, maka jadikanlah idolanya, rujukannya, tokoh yang dia ambil darinya kebenaran di dalam agama ini, yang dia jadikan qudwah dan uswah dalam kehidupannya. Siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita mengambil ustadz-ustadz terkenal hari ini misalnya sebagai uswah, maka tidak ada jaminan dari Allah dan Rasul, tidak ada ayat yang diturunkan tentang dia adalah orang yang mencapai kesucian jiwa. Tetapi yang telah sah mencapai kesucian jiwa, dan dialah manusia yang paling takut dan bertakwa kepada Allah, yakni Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka tentu lebih layak kita menjadikan beliau sebagai uswatun hasanah dalam kehidupan kita. Lihat tanda orang yang kotor jiwanya ketika bentrok perkataan Rasul dengan perkataan ustadz idolanya. Siapa yang dia buang perkataannya dan siapa yang dia ambil perkataannya. Dari sini akan ketahuan, menunjukkan seseorang itu bersih atau tidak jiwanya. Ketika dia mencampakkan perkataan Nabi SAW, hadis-hadis Rasulullah yang dibacakan kepadanya dia buang, disebabkan apa? Berbeda dengan perkataan ustadz idolanya, dan dia ambil perkataan manusia biasa yang tidak datang wahyu yang menjaminnya, lalu dia buang perkataan Rasul, menunjukkan kotornya jiwanya. Namun orang yang bersih jiwanya, maka tidak ada yang lebih dia dahulukan selain dari perkataan Allah dan Rasulnya. Karena ketika seorang mencampakkan perkataan Rasul lalu mengambil perkataan yang lain, menunjukkan dia berada dalam kesesatan dan penyimpangan. Adapun orang yang mencampakkan seluruh perkataan manusia dan mengambil perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam, meskipun satu hadis ini
ditentang oleh 1000 profesor, maka ditolak perkataan 1000 profesor dan diambil satu hadis Nabi SAW, maka ini menunjukkan bahwa dia adalah orang yang diberi taufik, diberi hidayah oleh Allah, karena dia mampu melihat kebenaran. Meskipun kebenaran itu ditentang oleh banyak orang, tetap dia teguh berpegang dengan kebenaran. Maka ahlus sunnah, orang-orang yang mengikuti Nabi SAW, yang menjadikan beliau uswatun hasanah. Kalau benar dia menjadikan beliau uswatun hasanah, siapapun orang yang dia kagumi, dia idolakan, kalau bertentangan dengan Nabi SAW, maka akan dia campakkan perkataan orang itu. Karena baginya tidak ada perkataan manusia manapun yang lebih layak untuk diambil dan dipegang selain dari perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah tabaraka wa taala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Jika benar kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku. Yang dimaksud adalah ikutilah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala. Dan yang kelima, kita cukupkan sampai yang kelima mungkin, karena ada 10 poin yang mungkin cukup panjang dibahas di sini. Yang kelima yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di sini adalah prinsip di dalam mensucikan jiwa adalah yakni takhliyah wa tahliyah. Apa yang dimaksud takhliyah wa tahliyah? Ini mengosongkan jiwa dari seluruh bentuk penyimpangan dan hal-hal yang bertentangan dengan syariat yang tidak dari Allah, untuk kemudian dihiasi setelah itu, diisi setelah itu dengan perkara-perkara yang sesuai dengan syariat Allah. Atau dalam ungkapan yang lain, tasfiyah dan tarbiyah. Maka dua konsep ini mesti ada. Setiap kali kita ingin mengisi jiwa ini dengan kebenaran, dengan kebaikan, mesti pula ketika itu diiringi dengan menghilangkan perkara-perkara yang menyimpang yang terdapat di dalam pribadi, jiwa dan amalan kita. Karena tidak akan mungkin bersatu antara tauhid dengan syirik. Ketika kita ingin mengisi jiwa dengan tauhid, mesti syirik ini dibersihkan dulu. Mesti seperti itu. Ketika kita ingin mengisi hati kita dengan nur, maka kegelapan mesti disingkirkan. Adakah bertemu antara kegelapan dengan cahaya? Tidak akan bertemu. Kegelapan dengan cahaya tidak akan bertemu. Maka apabila kegelapan lenyap, muncullah cahaya. Maka tasfiyah dan tarbiyah, membersihkan dan mengisi. Nah, ini bahasanya membersihkan dan mengisi. Ini merupakan dua konsep yang tidak terpisahkan. Makanya tidak benar kalau ada orang berkata, yang penting engkau solat nak. Kalau engkau mau judi, judilah. Mau mabuk, mabuklah. Tapi solat jangan tinggalkan ya. Ini tidak benar. Kan tidak akan dicapai seperti itu. Karena mesti tarbiyah, mengisi jiwa dengan kebaikan, diikuti dengan mengosongkan jiwa itu dari keburukan. Tidak boleh kita katakan kepada orang, yang penting anda solat, mau ke dukun silakanlah, mau pakai jimat silakan, yang penting solat ya. Tidak akan bisa dipadukan seperti itu. Tauhid dengan syirik tidak akan bisa berpadu. Sebagaimana sunnah dengan bid'ah tidak akan bisa berpadu. Maka mesti salah satunya saling mengalahkan. Apabila yang lebih besar adalah bid'ahnya, maka kalahlah sunnah. Apabila yang lebih besar syiriknya, maka lenyaplah tauhid. Bahkan tauhid dengan syirik saling melenyapkan. Ketika muncul syirik, lenyaplah tauhid. Karena itu orang-orang musyrik ketika mereka melakukan amalan kebaikan, amalan mereka tidak diterima sedikit pun. Karena syarat diterimanya amal mesti ada tauhid di dalam amalan tersebut. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah tabaraka wa taala, inilah 5 perkara yang terkait dengan konsep mensucikan jiwa
dari 10 poin yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab beliau ini. Semoga apa yang kita sebutkan dan yang kita bahas pada pagi hari ini bermanfaat dan memungkinkan untuk kita di pertemuan berikutnya akan kita bahas 5 perkara lagi. Karena mungkin waktu yang tidak mencukupi, maka kita cukupkan demikian saja. Dan sebelum kita tutup, kita buka beberapa menit sesi tanya jawab. Jika ada di antara Bapak Ibu yang akan memberikan pertanyaan, kita persilahkan. Ya. Untuk cara kita yang terkait dengan poin ketiga tadi, Ustaz. Ya. Cara kita mentadaburi Al-Quran itu, Ustaz. Kalau kita mungkin kita tuh belum bisa untuk datangi ke kajian yang membahas tafsir Al-Quran. Tapi kita pengen belajar tafsir Al-Quran di rumah. Gimana kiat-kiatnya, Ustaz? Apa yang mesti dipersiapkan? Iya. Ayat Al-Quran sebagaimana dijelaskan oleh Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma di dalam muqaddimah tafsir Ibnu Katsir, ada riwayatnya bahwa ayat Al-Quran itu dia bisa dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama, ayat yang bisa dipahami oleh siapa saja, hatta orang yang bodoh sekalipun paham. Misalnya apa? Hurrimat alaikumul maitah, diharamkan atas kalian makan bangkai. Maka tidak perlu merujuk tafsir, tidak perlu bertanya kepada para ulama apa makna ayat ini. Maknanya jelas, diharamkan makan bangkai. Ada ayat yang seperti itu. Ayat yang tidak butuh ilmu khusus untuk memahaminya. Dan siapa saja yang melihat terjemahnya akan paham. Dan yang kedua, ada pula ayat yang bisa dipahami oleh setiap orang yang berbahasa Arab, meskipun dia bukan ulama. Tapi syaratnya dia pandai bahasa Arab, dia bisa paham meskipun dia bukan ulama. Misalnya Allah Ta'ala berfirman, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah beristiwa di atas arsy. Siapa saja yang pandai bahasa Arab paham maknanya, bahwa istiwa maknanya irtafa'a wa ulu. Allah tinggi di atas makhluknya. Maka dia akan paham maknanya meskipun dia bukan ulama. Ada pula ayat yang tidak bisa dipahami oleh siapapun meskipun dia pintar bahasa Arab, kecuali dia adalah ulama. Ada pula jenis ayat yang seperti itu, yang hanya para ulama yang bisa memahaminya. Contohnya, ayat dalam surat Al-An'am, alladzina amanu walam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang-orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman, merekalah yang mendapatkan keamanan dan merekalah yang mendapatkan hidayah. Sahabat saja yang mereka berbahasa Arab, ketika mendengar ayat ini mereka salah paham. Makna zalim di sini menurut mereka zalim secara umum, tetapi ternyata tidak. Zalim di sini orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan keimanan dengan kezaliman. Makna zalim di sini adalah syirik. Ini yang beriman dan tidak mencampur adukkan keimanan dengan kesyirikan. Maka butuh ilmu untuk memahami ini. Para ulama yang mengetahuinya. Dan ada pula ayat yang tidak diketahui oleh siapapun kecuali hanyalah Allah. Seperti apa? Alif Lam Mim. Allah yang mengetahui maksudnya. Maka kalau mentadaburi untuk jenis yang pertama, bisa dilihat dari terjemahan. Tapi kalau untuk jenis yang kedua, butuh kemampuan berbahasa Arab. Dan ada pula nanti ayat yang hanya ulama yang mengetahuinya, maka butuh merujuk kepada tafsir para ulama. Maka cara yang paling selamat untuk mentadaburi Al-Quran diantaranya adalah merujuk kepada kitab-kitab tafsir yang telah diakui di sisi Ahlus Sunnah. Di antaranya tafsir Imam Ibnu Katsir. Wallahu a'lam. Ya. Kan kita ada punya nih tentang tafsir Ibnu Katsir. Ada nggak prioritas dulu yang mana yang harus kita tadaburi? Kan kita mesti dari
Al-Fatihah dulu atau dari mana terus? Mana prioritas ada nggak? Ya, terutama Al-Fatihah ini termasuk perkara yang pokok, yang penting untuk dipelajari. Ini yang terkait dengan tafsir, makna dan kandungan surat Al-Fatihah. Karena nanti dia terkait bahwa surat ini senantiasa kita baca di dalam sholat. Kemudian setelah itu, tidak mengapa kita memulai dari yang paling mudah misalnya. Misalnya mempelajari tafsir juz 30. Tafsir juz 30. Karena itu Syekh Al-Utsaimin rahimahullah, beliau juga memiliki tafsir khusus yang terkait dengan tafsir ayat-ayat pendek di juz yang ke-30 ini. Karena tidak terlalu panjang ayat-ayatnya, seperti wal asri innal insana lafi khusrin sampai akhir. Ini kalau betul-betul dipahami, ditadaburi dan dipelajari tafsirnya, maka luar biasa penjelasannya. Bahkan untuk mengkaji tafsir surat Al-Asri ini saja, ini butuh waktu untuk mengkajinya, butuh waktu berjam-jam. Walaupun ayatnya hanya 3, tetapi rahasia kandungan yang terdapat dalamnya sungguh besar, dan sungguh besar pula manfaat yang terdapat dalam surat Al-Asri ini, sehingga membutuhkan waktu mungkin sekitar 1 jam 2 jam untuk mempelajari tafsirnya. Jadi bisa dimulai dari yang paling mudah, seperti ayat-ayat pendek ya. Nah, Ustaz, Ustaz. Ya. Ini misalnya ada nggak firqah? Contoh kayak Ustaz tadi kan kita beribadah tapi masih berbuat dosa, kan kalau itu kan tidak akan menyatu. Ya. Apa ada keyakinan walaupun dosa itu yang biasa? Ya. Keyakinan Ahlus Sunnah yang terkait dengan iman, bahwa iman adalah yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Iman itu dia bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Namun ada satu kelompok yang dia muncul di akhir zaman para sahabat. Itu kelompok yang dikenal dengan nama Murji'ah. Di mana Murji'ah ini memiliki keyakinan bahwa kemaksiatan tidak membawa mudarat sedikit pun kepada iman. Karena menurut Murji'ah yang penting iman itu adalah sekedar mengucapkan saja, mengenal saja, itu telah cukup. Maka dari sisi ini seolah-olah Murji'ah mengatakan Fir'aun juga beriman. Karena Fir'aun juga mengenal Allah, juga mengakui adanya Tuhan atau sesembahan yang disembah oleh Nabi Musa AS yang bernama Allah. Dia juga kenal. Maka seolah-olah kalau dikatakan iman itu cukup perkataan saja, tanpa butuh kepada amal, tanpa perlu adanya amal, maka seolah-olah dikatakan Fir'aun juga beriman dan iblis juga beriman. Maka ini pemahaman yang sesat, bahkan pemahaman yang kufur kalau menafikan amal. Maka Murji'ah, mereka adalah orang-orang yang mengklaim telah beriman tetapi meninggalkan amal, sehingga mereka mengatakan solat tidak perlu lagi, zakat tidak perlu, yang penting iman itu telah ada, walaupun tidak solat tetap beriman namanya. Maka ini keliru. Di mana Allah Tabaraka wa Ta'ala ketika mensyariatkan perpindahan kiblat dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram, maka Allah sebutkan innallaha la yudayyi'u imanakum. Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Iman yang dimaksud di sini apa? Solat kalian. Itu solat kalian ketika menghadap ke Baitul Maqdis tidak Allah sia-siakan, tetap Allah beri pahala. Adapun sekarang maka menghadaplah ke Masjidil Haram. Ini menjadi dalil bagi para ulama. Allah menyebut solat dengan sebutan iman, menunjukkan apa? Bahwa amal dia adalah rukun dari iman itu sendiri, bagian dari iman itu sendiri yang tidak terpisahkan. Karena rukun adalah sesuatu yang tidak tegak sesuatu yang lain kecuali dengannya. Seperti tiang misalnya. Dalam sebuah bangunan, maka tiang ini namanya rukun, yang dengan itulah tegak bangunan. Maka begitu juga amal adalah rukunnya dari keimanan, yang tidak akan tegak iman kecuali dengan amal. Maka Allah sebut solat dengan apa?
dengan sebutan iman. Jadi ahlu sunnah mereka berkeyakinan bahwa kemaksiatan bisa mengurangi nilai iman. Nanti tergantung sejauh mana besarnya penyimpangan tersebut. Semakin besar penyimpangan seseorang, maka semakin besar pula lah keimanan yang berkurang darinya. Berbeda dengan pemahaman Murji'ah. Walaupun menyimpang sejauh-jauhnya, tetap imannya itu juga. Ini pemahaman yang keliru. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya, silakan. Dalam Al-Quran yang ada kenanya baca, Ustaz. Bacalah. Ya. Ada perbedaan antara baca dan hafal, Ustaz. Ada sebagian nanya, apakah penting untuk menghafal karena dalam Al-Quran itu hanya membaca. Iya. Iya. Allah Ta'ala berfirman misalnya dalam surat Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Rabb engkau yang telah menciptakan. Namun terkait dengan Al-Quran, dia ada beberapa tahapan. Tahapan yang pertama adalah membacanya. Ini mempelajari, membaca teksnya. Meskipun seseorang tidak paham maknanya, tidak tahu terjemahannya, namun setiap huruf dari Al-Quran telah diganjar oleh Allah dengan pahala. Bahkan setiap huruf itu dinilai dengan 10 kebaikan, meskipun dia tidak paham isinya. Dan tahapan yang kedua adalah yakni dengan mempelajari isi dan kandungannya. Dan biasanya mempelajari isi dan kandungan ini diikuti dengan apa? Dengan menghafal. Karena itu para sahabat Nabi SAW mempelajari dari Nabi SAW per 10 ayat 10 ayat. Rasul mengajarkan kepada mereka 10 ayat dan mereka hafal langsung dan diajarkan isi dan kandungan 10 ayat itu. Telah selesai, tambah lagi 10 ayat. Begitu para sahabat. Maka setiap ayat yang diajarkan kepada mereka, langsung pula mereka menghafalnya. Maka perbuatan para sahabat ini dan juga Nabi SAW yang senantiasa setiap tahun datang Jibril kepada beliau untuk mengulang hafalan beliau terhadap Al-Quran, menunjukkan apa? Menghafal Al-Quran itu sesuatu yang disyariatkan. Dan seyogyanya diiringi menghafal itu dengan mempelajari isi dan kandungannya. Karena akan lebih mudah orang yang mempelajari isi Al-Quran, kandungannya, maka biasanya hafalannya lebih kuat. Karena dia paham apa yang dia hafal itu, dia paham apanya? Isinya. Maka biasanya hafalannya lebih kokoh. Maka di antara cara agar hafalan itu kokoh, tidak lupa-lupa, caranya apa? Mengetahui apa makna tafsir dari ayat yang kita hafal tersebut. Wallahu a'lam. Ustaz. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang kita tanyakan terkait firqah sesat tadi, Pak. Ya. Jadi apakah di akhir zaman ini masih banyak firqah sesat itu? Dan bagaimana cara kita untuk mengetahuinya dan terhindar darinya? Ya. Jika misalnya kita dengan kedangkalan ilmu tiba di suatu majelis kita tidak tahu, jadi bagaimana, apakah ada doa atau bagaimana? Ya. Ya. Terkait dengan firqah sesat, apakah di akhir zaman ini masih ada? Yang perlu diketahui bahwa kesesatan semenjak munculnya di zaman para sahabat, munculnya kelompok sesat Khawarij, maka kesesatan sampai hari ini tidak pernah berkurang, bahkan dia selalu bertambah. Kesesatan tidak pernah berkurang, tetapi selalu bertambah. Namun kebenaran selalu satu selama-lamanya. Kebenaran itu tidak pernah ada dua. Kebenaran itu adalah satu. Jalan kebenaran itu hanya satu. Sementara jalan kesesatan ada jalan-jalan yang banyak
yang tidak ada batasnya. Dan ini yang dimaksud dalam hadis Nabi SAW dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ketika beliau membuat sebuah garis lurus, beliau mengatakan, hadza sabilullah, inilah jalan Allah. Kemudian beliau membuat garis-garis yang sangat banyak di kiri dan di kanan garis tersebut. Lalu beliau mengatakan, hadhihi subul, inilah jalan-jalan yang banyak. Ala kulli sabili minha syaitan yad'u ilaih. Dan di atas setiap jalan itu ada syaitan yang menyeru kepadanya. Jamak dari sabil, sabil itu satu jalan, jamaknya adalah subul. Dan beliau mengatakan di sini, hazihi subul, inilah jalan-jalan yang banyak. Menunjukkan apa? Kebenaran hanyalah satu jalan, sementara kesesatan adalah jalan-jalan yang sangat banyak yang tidak terbatas. Maka sampai hari ini kesesatan itu berjumlah ribuan, tidak terhitung jumlahnya. Dan bisa saja seseorang terjatuh ke dalam kesesatan. Karena kalau kita berikan misalnya logika 1 berbanding 1000, mungkinkah seseorang lebih besar kemungkinannya berada pada yang 1 atau pada yang 1000 tadi? Itu kalau 1000. Kalau kita misalnya campur aduk 1 lembar uang palsu dengan 10.000 lembar, atau 1 lembar uang asli dengan 10 lembar uang palsu, mungkinkah kita mencari yang 1 lembar itu, yang asli itu? Sementara yang palsu jumlahnya 10.000 lembar. Ini sesuatu yang sulit. Sulit bagi siapa? Sulit bagi orang yang tidak memiliki ilmu tentang kriteria uang asli dan uang palsu. Maka itu juga, jalan kebenaran akan samar dan sulit bagi siapa? Yang tidak memiliki ilmu tentang mana dia jalan kebenaran. Ilmunya bagaimana? Ilmunya adalah dengan mengenal sunnah Nabi dan sunnah para sahabat. Karena itu beliau berpesan dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ibnu Majah, innahu may ya'ish minkum ba'di fasayara ikhtilafan katsira. Siapa yang hidup setelahku, kata Rasulullah SAW, akan melihat perpecahan, perselisihan yang banyak. Fa'alaikum bisunnati wa sunnati khulafai rasyidin al-mahdiyin. Karena itu berpeganglah dengan sunnahku dan sunnah khulafai rasyidin al-mahdiyin. Maka cara selamat dari kesesatan adalah berpegang dengan sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat. Berarti apa? Selain dari sunnah Rasul dan pemahaman para sahabat, ada yang bertentangan dengan itu, maka yakinlah itu termasuk salah satu di antara ribuan kesesatan yang dimaksud tadi. Karena kebenaran hanya satu. Wallahu a'lam. Gimana caranya Ustaz agar bisa mengajak keluarga atau kawan-kawan kita, Ustaz? Kadang kalau kita ni keluarga Muslim dah keturunan dia, Ustaz, ya. Iya. Jadi kadang yang penting tu solat aja, yang penting solat, penting puasa. Kerjanya wajib. Terus kalau kita dah belajar ilmu agama, mengenal sunnah tu, dibilangnya kan terlalu dalam-dalam kali, kan terlalu Islam yang terlalu yang biasa-biasa aja lah. Iya. Gimana caranya, Ustaz? Yang pertama, ini biasanya muncul dari kebodohan terhadap ajaran Islam yang sesungguhnya. Bahwa yang wajib itu tidak hanya sholat. Termasuk perkara wajib yang pertama sebelum sholat. Apa? Wajib mentauhidkan Allah. Wajib mengetahui bagaimana mentauhidkan Allah. Sholat di mana turunnya? Kalau dalam sejarah Nabi, sejarah dakwahnya Nabi SAW, di Madinah. Sementara 13 tahun Nabi berdakwah di Mekah, adakah perintah solat turun? Tidak. Selama 13 tahun dakwah beliau adalah dakwah mensucikan akidah, mengajak kepada tauhid. Maka dia keliru kalau dia sangka yang wajib itu hanya solat. Tidak. Yang wajib yang pertama sebelum solat adalah wajib dia mengenal ilmu tauhid. Apa gunanya solat kalau dia masih pakai jimat? Apa gunanya solat kalau dia mendatangi dukun? Apa gunanya solat kalau dia masih meminta kepada penghuni kubur yang dikeramatkan? Maka dia keliru. Yang wajib sebelum solat adalah mentauhidkan Allah. Dan di antara cara yang lain,
Kalau kita tidak bisa menerangkan, maka bisa kita ajak keluarga itu ke majelis ilmu, atau kita berikan kepadanya bacaan-bacaan buku yang ringan yang menjelaskan tentang ajaran Islam, terutama tentang tauhid, atau kita dengarkan kepadanya rekaman-rekaman kajian dan sebagainya. Karena wasilah untuk berdakwah pada hari ini cukup banyak. Kalau kita tidak bisa menyampaikannya, maka kita bisa mempergunakan wasilah-wasilah tersebut. Wallahu a'lam. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kita cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair, kita sampaikan kepada Ustaz Robi atas penjelasan yang telah beliau sampaikan. Semoga kaidah-kaidah baru lima kaidah yang disampaikan tadi bisa kita terapkan dalam rangka penyucian jiwa kita. Dan insyaallah kalau ada kesempatan kita sambung 5 kaidah lagi Ustaz ya. Oke, selanjutnya ada tambahan mungkin dari para jemaah wirid kita pada pagi hari ini. Kalau tidak ada, kami ucapkan terima kasih atas kedatangan dari bapak-bapak dan ibu-ibu semua. Semoga apa yang kita dapatkan hari ini bisa kita amalkan. Demikian kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.